Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan Beta, belajar efektif, terampil, dan aktif. Pada pagi hari ini, kita akan belajar soal latihan ujian sekolah, terkhusus untuk materi bilangan bulat, pecahan, dan perbandingan, bagian yang pertama. Langsung saja kita masuk soal yang pertama. Hitunglah hasil dari 3/4 kali 20% dibagi 6/10 ditambah 6,9. Kita jawab 3/4 kali 20% kita jadikan pecahan biasa 20/100 dibagi 6/10 ditambah 6,9. Menjadi 3/4 dikali 20/100, bentuk pembagian kita ubah menjadi perkalian, dibagi 6/10 sama saja dengan dikali, dibalik ya, 10/6 ditambah 6,9. Kita sederhanakan 20 dan 100 sama-sama kita bagi 20, berarti menjadi 1/5. Selanjutnya, 3 kita sederhanakan dengan 6, sama-sama dibagi 3, sehingga 6 dibagi 3, 2. Selanjutnya menjadi 1/4 dikali 1/5 dikali 10/2 ditambah 6,9. Ya, 10 kita sederhanakan dengan 5 dikali 2 penyebut itu. 5 kali 2, 10. Kita sederhanakan dengan 10 yang di atas, sehingga hasil terakhirnya tinggal 1/4 ditambah dengan 6,9. 1/4 itu kalau kita jadikan desimal 0,25 ditambah 6,9 sehingga jawabannya 7,15. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Yang kedua, toko Sumber Makmur memiliki 16 karung beras. Setiap karung beras berisi 50 kg beras. Keseluruhan beras tersebut akan dimasukkan ke kantong beras dengan ukuran 2 kg dan 4 kg. Jika kantong beras dengan ukuran 2 kg ada 120 kantong, maka kantong dengan ukuran 4 kg ada titik-titik kantong. Kita jawab, banyak beras keseluruhan. Kita cari dulu. Ada 16 karung, masing-masing karung isinya 50 kilo, sehingga totalnya 16 kali 50 kilo adalah 800 kg. Sekarang, banyaknya beras di kantong yang ukurannya 2 kg. Tadi ada 120 kantong, sehingga total 120 kali 2 kg menjadi 240 kg. Banyak beras di kantong ukuran 4 kg berarti total beras keseluruhan tadi 800 kilo dikurangi dengan beras yang sudah ditaruh di kantong ukuran 2 kg tadi 240 kilo, hasilnya 560 kg. Dengan demikian, banyaknya kantong ukuran 4 kg menjadi sisa beras tadi 560 kilo dibagi dengan 4 kg, sehingga jawabannya 140 kantong. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya, pada Olimpiade Matematika ditentukan untuk jawaban yang benar mendapat skor 4. Jawaban yang salah mendapat skor negatif 2, dan jika tidak dijawab, skornya negatif 1. Dari 100 soal yang diberikan, Naufal hanya menjawab 90 soal dan memperoleh skor 290. Pertanyaannya, banyak soal yang dijawab dengan benar oleh Naufal adalah titik-titik soal. Kita jawab, ya. Tadi dari 100 soal yang dijawab hanya 90. Dengan demikian, kesimpulan kita yang tidak dijawab mestinya ada 10. Oke.
Misal, dari 90 soal yang dijawab tadi, yang benar adalah N soal. 90 soal, yang dijawab benar adalah N soal. Berarti yang dijawab salah adalah ya 90 dikurangi N. Selanjutnya, sehingga kita dapatkan, karena total skornya tadi 290. Ya, kalau benar, tadi skornya berapa? 4. Padahal yang dijawab benar adalah N soal. Berarti N dikali 4 ditambah yang dijawab salah tadi 90 dikurangi N kali negatif 2 ditambah yang tidak dijawab 10 kali negatif 1. Setelah kita kalikan N kali 4, 4N. 90 dikali negatif 2 itu min 180. Negatif N kali negatif 2 berarti plus 2N. Ditambah 10 kali min 1 negatif 10. Sehingga menjadi 6N. 6N dari mana? Dari 4N ditambah dengan 2N. Sama dengan 290. Negatif 10 kita pindah ke kanan, negatif 180 kita pindah ke ruas kanan. Sehingga didapat hasilnya adalah 6N sama dengan 480. Jadi N sama dengan 480 dibagi 6. N sama dengan 80. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Ya. Sekarang soal tentang materi pecahan. Kalau tadi bilangan bulat ya. Pak Ahmad mempunyai sebidang tanah. 1/4 bagiannya ditanami singkong. 3/12 bagiannya ditanami kedelai, dan setengah bagiannya ditanami jagung. Jika tanah yang ditanami singkong adalah 18 hektar, maka luas seluruh tanah Pak Ahmad adalah titik-titik hektar. Ya, kita jawab ya. Misal luas tanah seluruhnya adalah N hektar, karena belum tahu ya, kita misalkan N. Yang ditanami singkong 1/4 bagian sama dengan 1/4-nya tadi diketahui 18 hektar. Sehingga diperoleh 1/4 dikalikan N tadi luas tanah seluruhnya sama dengan 18. Sehingga N sama dengan 18 dibagi 1/4 atau dikalikan dibalik. N sama dengan 18 kali 4/1 sama dengan 72. Jadi luas seluruh tanah Pak Ahmad adalah 72 hektar. Soal berikutnya. Ya. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Ya. 4 kali 3, 12 tambah 2 ya. Saya kira bisa. Kemudian ada 2 operasi hitung, yaitu pembagian dan pengurangan, sehingga yang didahulukan adalah yang pembagian. Pembagian kita ubah menjadi perkalian, sehingga 7/6 menjadi 6/7. Selanjutnya kita sederhanakan, 14 kita bagi 7, 6 kita bagi 3, sehingga hasil terakhir tinggal 4 dikurangi 7/3. 4 kita jadikan bentuk pecahan dengan penyebut 3, 12/3 kurangi 7/3, 5/3, kita jadikan pecahan campuran 1, 2/3. Betul, jadi jawabannya adalah B. Paham ya anak-anak? Lanjut ke soal yang ke-6. Ya. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan sebungkus plastik, masing-masing beratnya 1/4 kg. Pertanyaannya adalah banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah,
Kita jawab, banyak kantong adalah karena jumlah gulanya tadi 40, kemudian satu bungkus plastik hanya bisa memuat 1/4, berarti ya banyak kantong gula yang diperlukan 40 dibagi 1/4, atau 40 dikali 4/1, 160 kantong. Selanjutnya, ya, Pak Ardi memiliki 120 kg beras. 75% berasnya dibagikan kepada anak yatim di kampungnya. Jika setiap anak yatim menerima beras masing-masing 3/3 kg, maka banyaknya anak yatim yang menerima beras tersebut adalah, kita jawab, ya, banyak beras yang dibagikan hanya 75% dari 120. Berarti 75/100 kali 120 kg. Kita sederhanakan, ya. Tinggal 3/4 kali 120, kita sederhanakan, 120 dibagi 4, 3 kali 30, ya. Jadi banyak beras yang dibagikan itu 90 kg. Padahal masing-masing anak menerima 3/3 kg. 3/3 kg kita jadikan pecahan biasa menjadi 10/3. Jadi, banyak anak yatim yang menerima beras, 90 total yang dibagi dengan masing-masing anak menerima 10/3. Kita kalikan balik, 90 kita sederhanakan dengan 10, ya, 9 kali 3, ya, jadi jawabannya adalah A. Berikutnya, suhu udara di suatu wilayah Eropa ketika musim dingin adalah negatif 15 derajat Celcius. Dan menjelang musim semi, suhu udara naik menjadi negatif 4 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, berapakah selisih suhu pada kedua musim tersebut? Ingat anak-anak, yang ditanyakan adalah selisih, ya. Ya. Yang namanya selisih itu tidak mungkin bernilai negatif. Selisih itu adalah selisih antara nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil. Nah, antara negatif 15 dan negatif 4 yang besar yang mana, anak-anak? Negatif 4, ya, betul. Sehingga negatif 4 dikurangi yang kecil negatif 15, min jadi plus, jadi min 4 tambah 15 sama dengan 11, ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ke soal berikutnya, kita sudah masuk materi perbandingan, anak-anak. Pada suatu daerah, pada gambar menggunakan skala 1:11 juta. Ingat ya anak-anak, skala 1 dibanding 11 juta itu artinya adalah tiap 1 cm pada gambar mewakili 11 juta cm pada jarak yang sebenarnya. Ya, jika jarak antara dua kota pada peta adalah 6 cm, pertanyaannya adalah berapa jarak sebenarnya antara dua kota tersebut. Ya, ingat ya, anak-anak, rumus bahwa jarak sebenarnya JS itu jarak pada peta dikali K. K itu faktor skala. Bukan skala tetapi faktor skala. Jarak pada peta itu jarak pada jarak sebenarnya dibagi faktor skala. Kalau mencari faktor skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Oke. Ya. Ingat ya, jadi skala, kalau kita bicara tentang skala, maka skalanya adalah 1:11 juta. Tetapi kalau yang saya maksud faktor skala, maka faktor skalanya adalah 11 juta. Ya. Faktor skala lambangnya K kecil. Kemudian, jarak sebenarnya tadi rumusnya adalah JP, jarak pada peta, dikali K, faktor skala. Ya, 6 kali 11 juta, 66 juta cm,
kita jadikan kilometer, berarti dibagi dengan 100.000 ya, atau nolnya kurang 5. Jadi 660 kilometer, sehingga jawabannya adalah yang B. Betul. Selanjutnya, ya, pakai perbandingan lagi ini jika umur ayah dan kakak, selisih umur ayah dan kakak 24 tahun. Jika perbandingan umur ayah dan kakak 7:4, maka umur ayah adalah titik-titik tahun. Kita jawab, ayah dibanding kakak tadi 7:4. Kemudian yang diketahui adalah selisih umur ayah dan kakak 24 tahun. Ya, selisih perbandingannya berarti kalau tadi perbandingannya 7:4, maka selisih perbandingannya 7 dikurangi 4, itu 3. Nah, sekarang yang ditanyakan umur ayah. Umur ayah tadi adalah 7 bagian ya. Jadi 7 per selisih perbandingannya tadi 3 kali 24 tahun. Sederhanakan 3 dengan 24, 8. Jadi umur ayah adalah 7 kali 8, 56 tahun. Jawabannya yang D. Selanjutnya, ya. Harga 3 ekor ayam Bangkok 105.000. Loh, murah sekali ya. Harga 3 ekor ayam Bangkok 105.000. Harga 15 ekor ayam Bangkok adalah titik-titik. Ya, kita bicara tentang perbandingan ini anak-anak ya. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan yaitu antara jumlah ayam dan harga. Yang pertama, kalau ayamnya 3, tadi harganya 105.000. Nah, sekarang kalau ayamnya 15, harganya berapa? Karena belum tahu, maka harganya saya misalkan X. Anak-anak ingat bahwa perbandingan ini adalah perbandingan yang senilai. Artinya, semakin banyak ayam yang dibeli, maka uang yang dikeluarkan juga semakin banyak. Semakin sedikit ayam yang dibeli, maka harga yang dibayar juga semakin sedikit. Itu artinya semakin tinggi nilai yang satu, maka semakin tinggi juga nilai yang satunya. Perbandingan yang demikian maka dinamakan perbandingan senilai. Cara mengerjakan perbandingan senilai, maka kalau perbandingan ayamnya itu saya berikan panah ke bawah, maka perbandingan harga juga panah ke bawah. Artinya, nanti 3/15, jadi membandingkannya dari atas ke bawah, sama dengan yang perbandingan harga juga harus dari atas ke bawah. Oke, terus kita kalikan silang. 3X sama dengan 15 kali 105. Berarti X sama dengan, ya, sederhanakan, ya, sehingga 15 kali 35.000, 525.000 rupiah. Jawabannya yang C ya. Selanjutnya, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 60 liter bensin? Apa yang dibandingkan ini anak-anak? Yang dibandingkan yaitu banyaknya bensin dan jarak yang ditempuh. Senilai atau berbalik nilai? Kita cek ya, semakin banyak bensin maka jaraknya juga semakin banyak, berarti senilai. Ya, kita identifikasi jarak dan bensin, jaraknya 45, bensinnya 5 liter. Kalau bensinnya 60, maka jaraknya belum tahu, kita misalkan X. Karena ini perbandingan senilai, maka kembali perbandingannya. Kalau yang satu dibandingkan dari bawah ke atas, satunya juga dari bawah ke atas. Sehingga diperoleh X per 45 sama dengan 60/5. Ya. Kalikan silang. Iya. Betul. Kita sederhanakan. Ya. Betul ya, jadi jawabannya adalah yang D. Demikian tadi anak-anak materi soal untuk
latihan ujian sekolah bagian yang pertama. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video selanjutnya.